Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dewi Purwaningsi, dosen tetap Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah kewirausahaan dengan beban 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa bimbingan dan konseling dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam berwirausaha sebagai bagian dari pengembangan potensi diri, kemandirian, dan inovasi dalam praktik bimbingan. Kewirausahaan dalam konteks BK tidak hanya berorientasi pada bisnis semata, tetapi juga mencakup kemampuan menciptakan layanan baru, mengembangkan program bimbingan dan konseling berbasis kebutuhan masyarakat, serta membentuk pola pikir mandiri, kreatif, dan inovatif. Adapun materi dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, kebijakan pemerintah dalam ekonomi kreatif. Yang kedua, konsep dasar kewirausahaan. Ketiga, potensi kewirausahaan. Keempat, kunjungan usaha. Kelima, motivasi dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Keenam, kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Pertemuan ketujuh, manajemen bisnis 1 yang meliputi manajemen produksi dan sumber daya manusia. Dan pertemuan ke-8 itu adalah UTS, ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, itu berlanjut ke manajemen bisnis kedua, membahas mengenai pemasaran dan keuangan. Dan pertemuan ke-10 adalah merancang usaha. Pertemuan ke-11 legalitas usaha, dan ke-12 etika dalam berbisnis. Lalu ke-13 bisnis model kanvas, 14 value model kanvas, ke-15 untuk menyusun proposal bisnis, dan terakhir pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester. Semuanya terdiri dari 16 pertemuan, 14 dalam penyusunan materi, dan yang kedua adalah ujian akhir semester dan tengah semester. Pembelajaran akan dilakukan dengan pendekatan konseptual, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ide usaha atau layanan berbisnis nilai-nilai BK yang bisa berdampak nyata di dalam masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan agar mahasiswa bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu brainstorming tentang kebijakan pemerintah, tentang ekonomi kreatif, pentingnya minat berwirausaha di era revolusi industri 4.0, meretas jiwa wirausaha melalui perguruan tinggi, serta menjelaskan macam-macam bidang entrepreneur. Kedua, mahasiswa mampu menguraikan makna dan hakikat kewirausahaan, menemukan faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Mahasiswa memahami karakter atau perilaku seorang wirausaha, serta mahasiswa mampu membuat kerangka berpikir dalam berwirausaha. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu menemukan potensi diri dalam berwirausaha, menemukan faktor pendukung kesempatan dalam berbisnis, membahas sumber informasi. Mahasiswa juga harus mengenali potensi dirinya dan bisa mengembangkan ide, gagasan, kreatif yang mereka miliki untuk meraih peluang pasar yang ada. Serta mahasiswa juga bisa menganalisis peluang berwirausaha menggunakan analisa SWOT. Keempat, mahasiswa mampu menguraikan hakikat motivasi, menjelaskan model-model dan karakteristik motivasi, memahami model-model kepemimpinan, serta mahasiswa mampu memahami karakteristik kepemimpinan entrepreneurship. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami hakikat kreatif, karakteristik kreatif. Mahasiswa mampu memahami hakikat inovasi, karakteristik inovasi, serta mahasiswa mampu menjabarkan hubungan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Yang keenam,
Mahasiswa mampu memahami hakikat manajemen dalam berwirausaha. Peran manajemen sumber daya manusia dalam berwirausaha akan menjabarkan bentuk struktur organisasi dalam beraktivitas wirausaha. Mahasiswa juga harus mampu memahami hakikat manajemen produksi, operasional, serta mahasiswa juga mampu menjabarkan aktivitas dalam proses produksi untuk kelangsungan usahanya. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami hakikat manajemen pemasaran. Jadi dalam berwirausaha harus mengerti bagaimana strategi pemasaran dalam berwirausaha. Mahasiswa juga harus mampu memahami hakikat manajemen keuangan dalam berwirausaha, karena hakikatnya manajemen keuangan itu adalah sangat penting dalam berwirausaha. Lalu yang kedelapan, mahasiswa itu akan mampu mengerjakan ujian tengah semester sesuai dengan CPMK yang diharapkan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menggali potensi dalam berwirausaha melalui kunjungan usaha dan kuliah umum yang diadakan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami hakikat rencana usaha, mampu mengetahui strategi dalam memulai usaha baru, memberikan contoh rancangan usaha, membuat format rancangan usaha, juga bisa menganalisa aspek-aspek rancangan usaha yang akan mereka jalankan. Yang ke-11, mahasiswa harus mampu memahami hakikat legalitas yang diperlukan dalam berwirausaha. Tahapan-tahapan dalam perizinan usaha itu harus diketahui oleh mahasiswa. Dan mereka juga harus bisa memahami hakikat intelektual, hak kekayaan intelektual. Itu akan memberikan contoh seperti hak kekayaan intelektual dalam bidang technopreneur, creative planner, dan digital planner. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami hakikat etika dalam berwirausaha, etika produk atau memproduksi dalam berwirausaha, memahami efektif persaingan, etika persaingan dalam berwirausaha, serta mahasiswa memahami tata aturan hukum dalam berbisnis dalam berwirausaha. Lalu yang ke-13, mahasiswa mampu memahami hakikat bisnis model kanvas atau yang lebih dikenal dengan BMC dalam melakukan wirausaha. Mahasiswa bisa memahami BMC tersebut melalui perancangan atau merancang bisnis model kanvas dari ide usaha yang mereka sudah miliki. Mahasiswa juga harus bisa menguraikan 9 elemen blok dalam bisnis model kanvas tersebut. Serta mahasiswa juga harus mampu menerapkan BMC tadi dalam merealisasikan ide usahanya. Yang ke-14, mahasiswa mampu memahami hakikat value proposition canvas dalam berwirausaha. Mahasiswa mampu memahami proses value proposition canvas melalui perancangan dalam merancang usahanya dan juga bisa menerapkan business value proposition canvas tersebut dalam merealisasikan ide usahanya. Yang ke-15, mahasiswa juga harus mampu memahami hakikat program kreativitas mahasiswa kewirausahaan dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau yang dikenal Kemendikbudristek RI. Mahasiswa harus mampu memahami ruang lingkup program kreativitas dalam kewirausahaan, serta mahasiswa akan memahami luaran dan sistematika penulisan proposal program kreativitas mahasiswa atau yang lebih dikenal PKMK. Adapun metode teknik pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran kewirausahaan ini adalah dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Delivery atau penyampaian materi yang disampaikan melalui kombinasi tatap muka, presentasi menggunakan PowerPoint atau video interaktif, serta modul daring melalui LMS yang digunakan. Saya juga menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan mengkaitkan beberapa materi perkuliahan dengan praktek yang nyata yang ada di lapangan.
Interaksi dibangun secara interaktif melalui diskusi kelompok, presentasi kelompok, tanya jawab, forum daring, dan membahas berbagai studi kasus yang ada di lapangan. Mahasiswa didorong untuk berdialog secara kritis dan reflektif serta melakukan kolaborasi dalam tugas proyek kecil terkait kewirausahaan yang ada di sekitar lingkungan mereka, seperti mereka melakukan kunjungan bisnis dan lain sebagainya. Lalu assessment, penilaian pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan yang mencakup yang pertama adalah penilaian dari absensi. Absensi itu dianggap adalah yang benar-benar dinilai karena kedatangan mereka adalah merupakan modal utama kedisiplinan dalam perkuliahan ini. Lalu ada penilaian UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir. Nah, selain itu juga ada tugas individu, tugas kelompok, melakukan presentasi, kunjungan usaha, dan membuat proposal. Lalu yang ketiga, penilaian itu ada juga dengan partisipasi aktif mereka di dalam kelas, seperti tanya jawab, dalam diskusi itu merupakan penilaian yang bisa memberikan mereka bisa lebih percaya diri dalam memberikan masukan atau saran yang ada. Jadi penilaian ini akan dilakukan secara keseluruhan dan berikut adalah video saya dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi bertemu dalam perkuliahan kewirausahaan. Dan pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Pembahasan pada hari ini mengenai apa sih kreativitas dan inovasi, kreativitas dalam berwirausaha, inovasi dalam kewirausahaan, dan bagaimana hubungan antara kreativitas dan inovasi tersebut. Kenapa kreativitas itu harus unik? Ada yang tahu kenapa harus unik? Bagaimana teman-teman? Ada yang bisa jawab kenapa kreativitas itu harus unik? Ya, jadi satu produk dikatakan unik, kita harus memiliki satu kreativitas yang benar-benar bisa memberikan satu yang berbeda dari produk lain. Makanya harus dikatakan unik. Nah, itu bisa dikatakan kita kreatif. Dan bagaimana kita harus memiliki daya saing, berdaya saing, memiliki pesaing yang besar itu merupakan satu hal yang memang harus dijalankan. Karena banyak kompetitor-kompetitor yang sudah ada, kalau kita menjual suatu produk, pasti akan ada para pesaing kan. Jadi dengan adanya daya saing ini, produk kita harus unik. Nah, kenapa? Untuk bisa berkelanjutan di tengah pasar yang semakin dinamis. Apa sih yang dikatakan pasar dinamis? Pasar dinamis itu adalah pasar yang sering dalam tahap normal, jadi bisa dikatakan suatu hal yang kita dapatkan menjadi suatu yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan manfaat di suatu pasar tersebut. Jadi produk itu harus bisa bermanfaat oleh konsumen. Itu yang akan dicari oleh para pesaing. Nah, kreativitas dalam kewirausahaan, kita bisa menemukan peluang bisnis. Dengan adanya peluang bisnis tersebut, itu akan menjadi suatu hal yang memang diharapkan oleh entrepreneurship yang baru. Nah, dari situlah kita bisa mengembangkan produk atau jasa yang sangat unik. Produk dikatakan unik dengan cara produk tersebut terlihat khusus. Jadi seperti contoh produk unik itu adanya kerajinan tangan, produk yang dibuat dengan kerajinan seperti kayu atau kerajinan tekstil ataupun kerajinan logam yang ada.
Selain produk kerajinan, itu juga ada yang dinamakan produk teknologi canggih. Apa sih produk teknologi canggih itu? Jadi, produk teknologi canggih itu adalah produk yang menggunakan teknologi seperti gadget atau mungkin ChatGPT, itu adalah teknologi-teknologi canggih ya, canggih. Selain dari ketiga produk yang tadi saya sebutkan, yang paling banyak itu adalah produk makanan unik seperti kuliner yang kita jual di pasaran. Produk itu sama, tapi ada yang membedakan dari produk makanan itu sendiri. Seperti makanan yang memiliki rasa yang berbeda, tekstur yang berbeda, atau bahan yang tidak biasanya seperti makanan-makanan yang kita tidak pernah temui di pasaran. Jadi, dengan keunikan itu tersebut, itu akan meningkatkan kelebihan dari produk yang kita jalankan. Selain itu, kreativitas juga bisa memecahkan masalah. Kenapa? Karena jadi kalau kita berusaha itu, masalah yang ada itu jangan kita jadikan sebagai hambatan, tapi kita harus jadikan itu sebagai tantangan. Ya, jadi kalaupun kita memiliki satu tujuan, itu pasti akan banyak hambatan. Bagaimana kita bisa melihat hambatan itu sebagai tantangan yang akan kita jalankan di kemudian hari. Mengapa kreativitas sangat penting dalam kewirausahaan? Kreativitas ini sebagai dasar dari inovasi. Dasar dari inovasi tersebut maksudnya apa? Ya, jadi dasar inovasi itu adalah proses kita menciptakan sesuatu yang baru atau kita bisa memperbaiki sesuatu yang sudah ada untuk bisa meningkatkan nilai dan kualitas produk kita. Jadi, dengan kreativitas itu, kemampuan untuk kita bisa berpikir di luar hal yang menciptakan suatu ide-ide baru, atau kita bisa melihat kebutuhan dalam mengidentifikasi suatu masalah yang kita pecahkan dalam melalui inovasi ini. Selain itu, kreativitas juga akan bisa menciptakan keunggulan produk. Dalam meningkatkan keunggulan produk yang tadinya terbilang unik, kita pasti akan beda dari pesaing-pesaing yang ada. Dengan keunggulan ini, itu akan menjadi satu kekuatan dari produk kita ya. Dengan mengidentifikasi kekuatan tersebut, kita juga mengerti akan adanya analisa SWOT, karena kita sudah pernah belajar tentang dalam pemasaran analisa SWOT itu mengetahui kelemahan dan keunggulan dari produk yang kita jalankan. Jadi, dari jenis-jenis inovasi dalam kewirausahaan itu ada inovasi produk, inovasi proses, inovasi bisnis model, dan inovasi sosial. Dalam inovasi produk, kita mengembangkan apa sih produk yang akan kita buat. Nah, dalam prosesnya juga itu pasti ada perubahan-perubahan yang terjadi. Selain itu, masuk ke inovasi bisnis model, bagaimana produk kita bisa memiliki model yang benar-benar berbeda dari yang ada di pasaran. Nah, inovasi sosial itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat dari produk yang akan kita buat atau yang sudah ada. Jadi, hubungan antara kreativitas dan inovasi adalah dua konsep yang saling melengkapi dan sangat penting dalam dunia kewirausahaan. Keduanya saling bekerja sama untuk bisa mendorong pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis kita akan semakin maju dengan adanya kreativitas dan inovasi tersebut. Dengan kreativitas dan inovasi, ini akan memberikan keunggulan yang kompetitif. Dengan adanya kreativitas tersebut, produk kita akan semakin unggul dan akan menciptakan solusi-solusi baru dalam mengatasi masalah yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan inovasi dan kreativitas? Izin Ibu, ingin bertanya Ibu. Ya, silakan, Igo. Eh, Tadi kan ada di mana eh, cara melatih kreativitas Bu. Ini saya menanyakan tentang kreativitas Ibu.
bagaimana cara kita melatih kreativitas dalam kewirausahaan bagi pemula yang belum memiliki pengalaman bisnis? Oke, jadi bagaimana sih kita menimbulkan atau menumbuhkan kreativitas yang ada dalam diri kita? Jadi kita harus bisa, kalau kita memiliki suatu kreativitas, memang kita harus bisa melihat peluang. Peluang apa yang ada di depan kita, itu kita harus bisa melihat seberapa jauh, seberapa pentingnya orang-orang bisa memberikan satu manfaat. Kita bisa memberikan manfaat pada lingkungan tersebut. Kita harus bisa melihat peluang, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus bisa memanfaatkan peluang tersebut. Kita harus banyak memiliki networking, maksudnya menjalankan apa yang memang penting bagi produk nih. Misalnya kita mau kreativitas dalam memilih suatu produk. Berarti kan kita melihat nih peluangnya apa. Setelah kita tahu bahwa lingkungan ini memiliki produk yang harus diberikan, misalnya contohnya kuliner. Wah, di lingkungan kampus. Di lingkungan kampus itu butuh minuman segar. Minuman seperti apa? Nah, ternyata di sekitar kampus itu ada minuman, beberapa varian minuman. Dan kita harus bisa kreatif dalam menentukan varian tersebut. Apa yang harus menjadi yang dibutuhkan oleh konsumen di lingkungan tersebut. Nah, setelah itu kita bisa menangkap peluang tersebut. Lalu dengan adanya peluang tadi, kita harus bisa melihat di sekeliling kita, itu kan peluang. Terus kita harus banyak mencoba hal-hal yang baru. Mencoba hal-hal yang baru maksudnya kita jangan takut untuk mencoba. Ya, mencoba hal-hal yang baru, kalaupun itu sekali gagal, jangan pernah menyerah. Tetap berjuang, kita akan menjadi seorang yang kreativitas. Nah, setelah itu kita juga harus bisa berperan dalam membuat satu kelompok yang memang menciptakan suatu ide-ide tersebut. Atau kita bisa melihat nih sekeliling kita memang dia membutuhkan satu produk yang unik. Nah, dari situ kita bisa menganalisa suatu produk tersebut untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Intinya kita harus terus mencoba, melihat peluang, dan kita harus banyak belajar untuk menciptakan hal-hal baru tersebut. Dua hal yang penting itu adalah jangan pernah takut mencoba, dan kita harus bisa melihat satu peluang yang ada. Demikian mungkin bisa mencerahkan. Bagaimana yang lain? Cukup? Ya, semoga saja kalian semua bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki daya kreativitas yang tinggi, bisa berinovasi dalam hal menciptakan satu produk atau membuka usaha. Jadi tanpa adanya kreativitas dan inovasi, kita tidak akan bisa membuat satu usaha kita berjalan dengan kompetitif tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita akan bertemu lagi pada perkuliahan selanjutnya di materi yang lebih menarik, dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Harapan saya melalui mata kuliah kewirausahaan ini dapat menumbuhkan semangat wirausaha sosial dan edukatif sebagai bekal dalam mengembangkan layanan BK yang inovatif dan mandiri di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.